Halo guys, selamat datang di channel Rasi Cerita. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah tentang seorang istri yang terlihat sabar, tapi diam-diam hampir kehilangan dirinya sendiri. Cerita tentang pernikahan yang dari luar tampaknya baik-baik saja, namun di dalamnya ada hati yang perlahan terasa sepi. Tentang seseorang yang terus mengerti, terus memaklumi, dan terus bertahan. Sampai akhirnya ia sadar cinta tidak seharusnya membuat merasa sendirian. Nah, mungkin cerita ini adalah cerita kamu atau cerita seseorang yang sedang bertahan tanpa suara. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita masuk dalam ceritanya. Sebut saja namanya Sinta. Ia menikah dengan Damar 5 tahun yang lalu. Awalnya hubungan mereka penuh dengan tawa. Damar sosok yang perhatian, pekerja keras, dan penuh rencana tentang masa depan. Tahun pertama pernikahan terasa sangat manis. Mereka tinggal di rumah kontrakan, masak bersama, menonton film sambil tertawa, bermimpi punya rumah sendiri. Namun memasuki tahun ketiga semuanya mulai berubah. Damar mendapatkan promosi jabatan, gajinya naik, tanggung jawabnya juga naik. Awalnya Sinta bangga. Ia mendukung penuh, mengerti kalau suaminya sering lembur, mengerti kalau akhir pekan kadang dipakai untuk meeting. Tapi lama-lama kata mengerti berubah menjadi terbiasa sendirian. Makan malam sendiri, tidur sendiri, bangun pagi tanpa sempat berbicara. Jika Sinta mencoba bercerita tentang harinya, Damar sering menjawab singkat, "Aku capek, nanti aja ya." Jika Sinta mengajak jalan, Damar berkata, "Aku kerja dulu sekarang, nanti ya kalau pendapatan kita sudah stabil." Nanti itu terus berulang, sampai Sinta tidak tahu lagi kapan waktunya akan tiba. Suatu malam, Sinta duduk sendirian di ruang tamu. Lampu redup. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Ia melihat foto pernikahan mereka yang terpajang di dinding. Di foto itu mereka terlihat begitu bahagia. Sinta bertanya dalam hati, "Kemana perginya kita yang dulu?" Beberapa minggu kemudian, Sinta berulang tahun. Ia tidak meminta hadiah yang mahal, hanya berharap Damar pulang lebih cepat. Tapi malam itu, Damar pulang hampir tengah malam dengan wajah yang lelah, tanpa kue, tanpa ucapan. Sinta tersenyum kecil. "Mas, hari ini tanggal berapa?" Damar terdiam, lalu wajahnya berubah. Ia lupa, bukan karena tidak peduli, tapi karena terlalu sibuk. Dan dari situlah hati Sinta retak. Bukan karena lupa ulang tahunnya, tapi karena ia merasa tidak lagi menjadi prioritas. Beberapa hari kemudian, Sinta mencoba bicara serius. "Aku ngerasa sendirian," katanya pelan. Damar terlihat defensif. "Aku tuh kerja juga buat kamu, buat masa depan kita." "Aku tahu," jawab Sinta, "tapi aku gak butuh masa depan yang besar kalau sekarang aku merasa sendiri." Kalimat itu pun membuat Damar terdiam. Namun perubahan tidak langsung terjadi. Sampai suatu hari, Sinta benar-benar tidak menunggu lagi. Ia mulai mengisi waktunya sendiri, ikut kelas memasak, bergabung dengan komunitas buku, dan juga bertemu dengan teman-teman lama. Ia tidak marah, tidak mengancam. Ia hanya berhenti menggantungkan seluruh kebahagiaannya pada satu orang. Dan anehnya, justru itu yang membuat Damar tersadar. Suatu malam, Damar pulang dan mendapati rumah kosong. Sinta sedang menghadiri acara komunitas. Ia duduk sendirian di meja makan. Untuk pertama kalinya, ia merasakan apa yang selama ini dirasakan istrinya, yaitu kesepian. Malam itu, ketika Sinta pulang, Damar berkata pelan, "Aku takut kehilangan kamu." Sinta menatapnya. "Aku juga dulu takut kehilangan kamu, makanya aku terus diam." Lalu Damar pun mendekat. "Aku salah. Aku pikir selama kamu gak marah berarti semuanya baik-baik saja." Sinta tersenyum tipis. Perempuan kadang gak marah, cuman pelan-pelan berhenti berharap. Kalimat itu seperti alarm bagi Damar. Sejak saat itu, ia mulai berubah. Tidak langsung sempurna, tapi ia mulai pulang lebih awal seminggu sekali, menyisihkan waktu khusus untuk mereka, meletakkan ponsel saat berbicara. Hal-hal kecil tapi terasa besar.
Sinta pun belajar satu hal penting. Mencintai tidak berarti menghilangkan diri sendiri. Dan Damar belajar memberi nafkah bukan hanya soal uang, tapi juga soal kehadiran. Perlahan rumah mereka kembali terasa hangat. Bukan karena semuanya sempurna, tapi karena keduanya memilih untuk saling mendengar. Nah, teman-teman, dengar baik-baik ya. Kesibukan bisa dimaklumi, tanggung jawab bisa dimengerti, tapi jangan sampai orang yang kamu perjuangkan masa depannya justru merasa sendirian di masa sekarang. Cinta bukan hanya tentang bekerja keras, bukan hanya juga tentang menyediakan materi. Cinta juga tentang hadir, tentang mendengar, tentang membuat pasanganmu merasa dilihat dan dihargai. Dan untuk kamu yang merasa seperti Sinta, ingatlah, kamu boleh menyuarakan perasaanmu. Diam terlalu lama hanya akan membuat jarak makin melebar. Karena pernikahan bukan tentang siapa yang paling benar, tapi tentang siapa yang mau belajar. Nah, itulah tadi kisah Sinta dan Damar yang hampir kehilangan satu sama lain, namun memilih untuk memperbaiki. Oke guys, kita akan bertemu lagi di kisah-kisah selanjutnya. Bye-bye guys.